Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Anggriani dengan NIM 193111023 dari kelas 7B. Saat ini saya akan memberikan jawaban saya terkait dengan keenam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama mengenai dengan peranan penting satwa liar di dalam ekosistem. Jadi peranannya yaitu berperan dalam proses ekologi, yaitu sebagai penyeimbang rantai makanan dalam ekosistem. Yang kedua, membantu penyerbukan tanaman, khususnya tanaman yang mempunyai perbedaan antara posisi benang sari dan putik. Kemudian yang ketiga adalah sebagai predator hama seperti serangga, tikus, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, undang-undang yang mengatur tentang satwa liar yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1. Yang pertama, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, ataupun di udara. Kemudian yang kedua, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kemudian yang ketiga, habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Selanjutnya, yang ketiga, isu terkini yang menjadi topik dalam perburuan satwa liar yaitu yang pertama, satwa liar dapat dijadikan konten di media sosial. KLHK mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara satwa liar, berburu, mengkonsumsi, dan memperdagangkan satwa liar tanpa izin. Karena selain melanggar hukum, juga memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pemiliknya, karena meskipun dirawat sejak lama, satwa tersebut masih memiliki sifat liar dan buas. Yang kedua, perdagangan satwa liar itu meningkat selama pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jaringan daring aktivitas ilegal. Tidak hanya mengancam spesies baru seperti harimau dan gajah, tetapi perdagangan satwa ilegal ini mengancam berbagai spesies seperti ikan, reptil, dan unggas. Selanjutnya, nomor 4, adanya konflik antara satwa dan manusia tersebut menurut saya itu karena dipicu oleh alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, lahan pertanian, pemukiman, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada hilangnya habitat, pemecahan habitat, dan juga penurunan kualitas habitat. Kemudian yang nomor 5 mengenai dengan alternatif strategi sederhana terkait isu konservasi satwa liar itu. Jadi yang pertama yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi, kemudian mendukung upaya pelestarian lingkungan, selanjutnya membuat penangkaran, membuat papan larangan, melaporkan orang yang berburu satwa langka, dan juga menghindari transaksi binatang langka. Yang terakhir, kearifan lokal dalam konservasi satwa liar itu merupakan hal utama bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan alam dan menjadi warisan budaya yang terkandung dalam konsep berpikir masyarakat setempat. Contohnya adalah larangan mengambil dan memburu burung merak. Menurut pandangan masyarakat, burung merak itu merupakan binatang kesayangan para makhluk halus penunggu Taman Nasional Alas Purwo. Burung merak ini merupakan burung langka dilindungi yang memiliki warna keemasan. Dengan adanya pantangan tersebut, mereka telah menerapkan nilai-nilai konservasi secara tidak langsung sebagai upaya pengawetan keanekaragaman hayati. Kemudian contoh yang kedua adalah pantangan dalam sistem payang.
Jadi payang ini merupakan pukat kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, jika melanggar pantangan maka hasil yang didapat di dalam payangan itu akan sedikit. Jadi nilai-nilai konservasi yang terkandung di dalam sistem payang yaitu berupa pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan peralatan sederhana dan ramah lingkungan dan meminimalkan kerusakan ekosistem laut. Jadi itulah jawaban saya terkait dengan keenam pertanyaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.